Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel Bintang di Langit. Sebelumnya saya disclaimer dulu untuk tugas yang akan kita bahas ini, yaitu praktikum 8, yaitu atau UTS. Nah, di sini bebas teman-teman ini mengartikan soalnya itu seperti apa. Nah, di sini saya hanya sharing saja, sharing yang saya pahami seperti itu ya. Oke, jadi mohon teman-teman simak ini, jangan di skip. Apabila teman-teman misal sudah benar-benar paham dengan soalnya, silahkan di skip seperti itu. Jadi di sini kita disuruh membuat 3 site atau tempat terpisah, yaitu office, warehouse, production. Nah, pada masing-masing site itu terdapat sejumlah komputer yang harus dapat saling terhubung. Oke, ini pada masing-masing site ya, bukan antar site, masih belum antar site. Terus di site office ini terdapat staff dan manajemen yang harus terpisah networknya gunakan VLAN. Oke, nah di sini teman-teman bisa mencermati bahwa di sini hanya terpisah network menggunakan VLAN. Dia di perintahnya itu tidak tertera bahwa tidak bisa saling ping seperti itu atau tidak bisa berkomunikasi. Hanya saja ini dipisah oleh networknya. Oke. Kemudian untuk site warehouse di sini ada staff juga sebanyak Z, kemudian site production staff juga sebanyak Y, kayak gitu ya. Nah, di sini ada gunakan perhitungan subnet yang paling sesuai dengan kebutuhan. Oke. Di sini bisa teman-teman cermati bahwa gunakan perhitungan subnet yang paling sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan site ini. Ya, jadi kalau menurut saya ini kebutuhannya itu apa? Kita butuh untuk membuat 3 site ini ya, maka bisa disimpulkan bahwa hostnya itu yang paling banyak yang mana? Ya yang site office ini. Jadi ini bukan di subnet max satu-satu. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi subnet maxnya 3 jaringan itu. 3 jaringan ini yang paling banyak mana? Misal yang jelas site office ya, karena di jaringannya itu ada Z sama Y kayak gitu. Oke, dan nanti Z sama Y ini kita pisah juga untuk jaringannya kayak gitu. Jadi nanti kemungkinan ada 4 jaringan. Ada set office-nya itu ada Z sama Y, kemudian set warehouse ada Z, kemudian set production ada Y, kayak gitu. Oke, mungkin contohnya ada di sini ya. Oke, nah di sini saya menggunakan CIDR 27 karena setnya host terbanyak saya 17. Oke, di sini seperti ini ya untuk gambarannya. Ada set warehouse, production, ada set office, ada staff dan manajemen. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lagi kenapa di sini ada subnet lagi. Padahal disuruhnya itu memisah dengan VLAN. Nah, nanti ketika praktek teman-teman akan paham kenapa kok menggunakan subnet lagi atau jaringan lain seperti itu. Oke. Langsung saja di sini ke paket tracernya. Di sini saya sudah menyiapkan untuk warehouse, kemudian site warehouse di sini ya. Lalu ada site production, kemudian ada site office. Nah, di sini saya pakainya office Z sama office Y ya. Bebas, nanti teman-teman bisa mengganti dengan manajemen atau dan staff juga. Saya biar mudah kayak gini, Y sama Z. Oke. Kemudian ini misal ini konfigurasinya masih kosong ya di routingnya. Yang saya routing cuma warehouse dan juga production saja. Untuk routing yang mengarah ke router 3 ini belum. Nah, ini sebagai langkah awal kita delete aja biar teman-teman paham dari langkah-langkah awal. Kita bikin router di sini. Oke, kita bikin router. Kemudian di sini saya jelaskan sedikit. Di sini ada jaringan yang pertama, ada jaringan yang kedua. Di sini ada jaringan yang ketiga dan keempat. Oke. Nah, kenapa saya membuat 2 jaringan? Karena VLAN itu bisa terhubung apabila antar VLAN ID itu misal terhubung ke router ya, ini bisa terhubung ke satu router itu apabila menggunakan teknik IP-nya itu berbeda, networknya itu berbeda. Jadi makanya ini saya bagi 2 jaringan.
saya referensi itu dari mana? Saya dapat referensi itu dari banyak sumber ya. Salah satu yang valid ini ada Cisco Press. Di sini menyatakan bahwa dia itu membuat jaringan yang berbeda. Di sini ada 10.1 dan 21. Oke. Teman-teman jangan lupa di sini ini tidak menerapkan perhitungan subnetting ya. Jadi jangan selalu diikuti yang kayak gini. Jadi harus di subnetting dulu. Kemudian yang kedua ini saya dapat dari Stack Exchange. Dia bertanya apakah VLAN bisa terhubung di router. Nah, ini apakah VLAN dalam subnet yang sama bisa terhubung di router? Itu memang tidak bisa. Nah, di sini in your case that is not possible at both VLAN. Jadi nggak bisa. Memang nggak bisa seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke sini. Kita langsung ke routernya. Jadi teman-teman tolong nanti untuk penjelasan yang awal tadi, kalau misal teman-teman sudah paham, ya boleh di skip saja. Kalau misal belum paham, tolong harap jangan di skip. Karena biasanya teman-teman itu men-skip dan tidak tahu maksudnya itu apa, dan langsung menanyakan ulang seperti itu. Jadi saya perlu menjelaskan ulang, gitu ya. Jadi mohon jangan di skip penjelasannya jika teman-teman masih belum terlalu paham. Oke. Di sini saya menggunakan fiber optik aja. Ethernet, dan di sini Ethernet. Nah, ini routing biasa ya untuk warehouse dan juga production. Oke, di sini saya akan menghubungkan ke kita beralih ke switch-nya dulu ya. Di sini saya menggunakan VLAN 20 untuk sisi kanan. Untuk sisi kanan saya menggunakan VLAN 20 yaitu manajemen. Kemudian yang sisi kiri staff ya. Saya menggunakan staff. Kalau tidak kebalik ya. Oh, sorry. Ya benar. Yang staff ini yang Z ini jadi benar. Ini saya menggunakan VLAN 10 yang ini. Bisa kita lihat FA01, kita cek FA01 di sini menggunakan VLAN 10 ya. Jadi ini nggak bisa berkomunikasi. Oke, nggak bisa berkomunikasi, terpisah dengan VLAN. Tetapi juga di sini beda network juga ya, kayak gitu. Nanti akan ada penjelasan lanjutan. Ini kita cek di sini menggunakan 00. Nah, oke. Sebelumnya kita untuk yang fast Ethernet 00 ini kita on kan dulu. Nah, di sini kan ada dua jaringan nih. Ada yang gateway-nya itu 65 ya. Di sisi kiri ini gateway saya 65. Dan di sisi kanan ini gateway saya 97. Oke, 97 di sini. Maka kita nggak bisa pakai yang ini. FA00 ini nggak bisa. Kan kalau 192.168 misal 65 1.65, kan otomatis yang terhubung itu hanya yang sisi kiri, yang sisi kanan belum terhubung. Maka ini kita langsung ke command line-nya aja. Cara config-nya gimana? Kita exit dulu, kita ke interface F aja 0 strip 0. Ini maksudnya apa? 0 strip 0 itu maksudnya ini. Nah, FA00. Lalu kita titik apa? Kita titik yang arah kiri. Arah kiri kan tadi VLAN saya 10 ya. Maka kita isi 10. Oke, seperti ini. Coba kita enter. Oke, maka yang akan keluar config sub if atau subnya, atau bisa disebut anaknya seperti itu ya. Oke, kita udah masuk ke config sub if. Sekarang kita masuk ke enkapsulasi. Enkapsulasi itu untuk apa sih? Untuk mengatur portnya ini. Jadi jadi teman-teman ini untuk yang kiri ini, yang kiri sebelah kiri ini dicocokkan, diatur di sini ya. Fast Ethernetnya itu diatur sesuai nomor VLAN-nya. Sebelah kanan juga sama nomor VLAN-nya. Jadi ini udah saya atur. Lalu yang tengah sini yang mengarah ke router FA018 ini diganti terang ya, diganti terang. Oke, seperti ini diganti trunking. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke tadi.
Berarti ini kita konfigurasi yang kiri dulu, maka kita bisa langsung encapsulation ya, sorry, lalu .1q, kemudian kita masukkan apa? Masukkan VLAN-nya, VLAN 10. Oke, kemudian kita masukkan IP address. IP address-nya ini subnet max ya, 192.168.1.65. Kenapa kok saya bikin dua jaringan? Nah, di sini alasannya. Karena kalau dalam satu jaringan, meskipun subnet mask-nya berbeda, itu tetap overload ya. Atau ini ada di sini ada keterangannya. Sebentar. Nah, di sini overlapping ya. Jadi nggak bisa. Makanya saya bikin dua jaringan kayak gitu. Alasan saya bikin dua jaringan, kenapa? Karena di dalam soal ini bisa teman-teman lihat bahwa terdapat staff dan manajemen yang harus terpisah networknya. Gunakan VLAN. Oke. Di sini hanya menjelaskan kita memisah network dan gunakan VLAN. Tidak dijelaskan bahwa harus menggunakan VLAN saja seperti itu. Kalau menggunakan VLAN saja nanti nggak bisa terhubung di routing karena networknya nanti sama. Itu ya. Nah, ini kita lanjut ke 255, 224 ini apa? Subnet max dari keseluruhan jaringan saya ini. Keseluruhan jaringan saya ini subnet maxnya 224. Kita enter, oke, selesai. Kita exit, kemudian kita masuk ke yang satunya. Interface F0 strip 0 titik 20 ya. Karena VLAN saya di sini 20, kita samakan aja namanya. Oke, up down. Sekarang kita IP address 192.168.1.97 ya. Subnet max yang di sebelah kanan ini atau yang ada di manajemen punya saya. 255, kemudian 224. Oke. Seperti itu, kemudian kita enter. Oh, sorry. Ini kemungkinan udah tabrakan ya, pernah setting sebelumnya. Sebentar, kita matikan dulu mungkin ya. Oke, sebentar. Ini kita coba matikan dulu, kita config lagi nanti. Oke, kita matikan, nyalakan. Ini juga sama. Kita ada tombol matikan kayak. Kita zoom in dulu. Sepertinya nggak ada. Kita cek. Nggak apa-apa, mungkin nggak ada ya. Nggak apa-apa. Kita coba config lagi ya. Sama kayak tadi. Oke, yes. Oh, sorry, no. Oh, sebentar. Ini kita delete aja. Maaf kalau misal tabrakan kayak tadi, tiba-tiba tabrakan. Mungkin sebelumnya udah pernah dikonfig ya. Oke, ini kita ganti router 2 aja. Oke, kayak gitu kita hubungkan lagi. Maaf ya teman-teman, hubungkan lagi. Oke, seperti ini. CLI no. Oke, udah masuk, enable. Kemudian kita masuk lagi. Kita masuk configure terminal, kemudian integer F0 0.10, kemudian encapsulation, kemudian kita tulis 192, encapsulation dot ya, dot, kita isi VLAN-nya, kemudian IP address-nya kita isi 192.168.1.65 ya. Benar, 65 gateway-nya. 254. Oke, kemudian kita exit, kita masuk ke yang satunya yaitu 20. Kita masuk ke encap juga .q, kemudian 20. Sekarang kita isi IP address-nya 192.168.1. berapa? 97 ya, kita cek dulu. Oke, 97 255 254.
Oke, nah ini udah bisa ya. Tadi mungkin sebelumnya udah saya setting jadi kedouble kayak gitu. Sekarang udah. Oke, kemudian kita ini jangan lupa ya diaktifkan FA0. Ini nggak usah dikonfig lagi, langsung aja ini di on kan. Karena kita udah ngekonfig di terminal, jadi yang FA00 ini yang terhubung di sini kita kosongkan aja. Oke, kayak gitu. Oke, sekarang kita percepat. Oke, sekarang kita cek. Nah, di sini kita ke router ya. Ke router sukses. Lalu kita cek ke host ini. Ternyata dia juga sukses. Kenapa ini sukses? Sekarang kita lihat simulation. Kita lihat simulation, kita ke sini. Oke, kita next. Nah, di sini dia tidak langsung ke sini, tapi dia ke router dulu. Ke router, lalu dia balik lagi ke switch, baru mengirim. Kayak gitu ya. Nah, ini yang menandakan bahwa VLAN ID kita udah berhasil. Oke, semoga teman-teman paham ya. Kenapa saya kok di sini saya mensukseskan dua ini? Karena di sini tidak ada pernyataan bahwa network tersebut tidak bisa berkomunikasi, tapi hanya terpisah oleh network. Dia harus terpisah, tapi nggak ada pernyataan tidak bisa berkomunikasi. Nah, kalau misal ingin tidak berkomunikasi, otomatis yang tugas yang ketiga ini menghubungkan ketiga set dengan static routing ini nggak akan bisa. Karena kalau set office itu tidak bisa berkomunikasi, otomatis salah satunya itu pasti nggak bisa berkomunikasi dengan set warehouse maupun set production ini. Jadi yang berkomunikasi hanya salah satu aja, kalau nggak staff management kayak gitu. Sedangkan ini ketiga set itu terhubung dengan static routing. Oke, ketiga site ya. Sekarang kita hitung setnya ada berapa? 1, 2, dan 3. 3 set kan. 3 set terhubung dengan routing. Oke. Ini kan satu set nih yang atas. Yang atas ini terhubung dengan routing kan. Jadi seperti itu. Dia udah terhubung dengan routing ini. Jadi misal ini sukses, nanti beliau bisa mengceknya dari simulation. Dari simulation dia itu lewat mana? Kalau lewat switch langsung ke sini, berarti dia itu nggak ada pemisah antar VLAN kayak gitu. Kalau dia lewat router, berarti ada kemungkinan dia pisah lewat VLAN. Oke, kayak gitu ya. Dan sukses. Oke, kayak gitu. Jadi dia kepisah lewat VLAN. Oke, sekarang kita hubungkan yang sini, sebelah sini. Ini belum kita hubungkan. Oh, sorry. Kita fast Ethernet ke sini. Oke. Kemudian ada lagi satu fast Ethernet ke sini. Oke. Kayak gini ya. Lalu ini kita hubungkan aja. Ini FA4 10. Udah saya setting sepertinya. Ini di setting biasa ya untuk teman-teman 4 sama sini. Yang router 0 sama 1 di setting biasa. Kita ngesettingnya yang sebelah. Ini kita on kan dulu, sorry. Oh, udah on. Port statusnya udah on. Kita hanya setting di router 2. Jadi saya di sini nggak membahas seluruhnya karena kelamaan ya. Saya hanya membahas yang ini untuk site office. Router 2 kita klik. Kita masuk ke fast Ethernet. Fast Ethernet yang ke berapa? 5 dan 4. Yang 4 ini 11, yang 5 ini 19. Yang 4 ini kita 10 tik 11 ya. Ganti 48. Oke. Yang 5 ini 10 19. Oke, ini kita on kan semua. On kan. Sekarang kita cek apakah dia udah terhubung. Oh, belum ya. Belum. Ini udah terhubung sih. Harusnya udah terhubung. Nah, udah terhubung, udah sukses, tapi belum di static routing. Kalau di static routing itu fungsinya ya host dari host ini, jadi masih violet. Maka kita langsung ke router 0. Nah, di sini untuk statiknya itu antar warehouse dan production udah saya statik ya. Jadi hanya kita statiknya itu hanya ke router 2 aja, biar nggak kelamaan. Dan sebaliknya seperti itu. Statik, networknya berapa? Networknya kita setting 192.168.1.664 ya.
Di sini networknya 64, subnet masknya 255, 255, 255, 2, 24. Next hopnya 10, 0, 0, 11 ada di sini ya. Kita add. Nah, di sini kan kita masih terhubung yang sebelah kiri nih. Yang sebelah kanan belum kan? Soalnya beda jaringan. Maka kita tambah aja. Di sini networknya berapa? 96 ya. Networknya yang sebelah kanan di manajemen 96. Ini next hopnya kita isi 11 sama ya. Add. Oke, udah selesai. Sekarang kita isi yang sebelah router 1. Router 1 juga sama. 192.168 1 titik berapa? 64 255. Sebentar, keliru. 255 lalu 224. Oke, next hopnya berapa? 10.0.0.19 ya yang ada di sini. 19. Kemudian teman-teman juga sama ya, karena router kita juga hanya 3 maksimal, jadi semua 3. Kemungkinan untuk IP-nya bisa disamakan seperti itu biar nggak terlalu rumit ya. Hanya network dan subnet masknya yang berbeda-beda di masing-masing host. Oke. Kemudian kita masuk ke yang satunya 96 ya, network yang manajemen. Ini kita ganti. Oh, ini tetap 19. Oke, selesai. Seperti itu. Sekarang kita next. Kita coba ya. In progress, masih violet, successful, udah sukses. Sekarang kita coba yang atas. In progress, violet. Oh, kalau masih violet berarti routing kita masih keliru. Oh, ini udah benar. Oh, di sini masih keliru ya. Kita cek lagi untuk routernya. Oke, kita cek yang router sini. Oke, kita cek router sini. Oh, udah sukses. Mungkin perlu kita cek lagi. Oke, in progress dia. In progress. Oke, kita coba cek ya static routingnya. 96. Oh, sorry. 97. Kita coba cek yang ini dulu. Masih violet. Oke. Oh, sorry. Yang router 2 belum saya static ya, jadi nggak bisa balik. Oke, sorry, maaf teman-teman, lupa. Ini network yang sebelah kiri dulu, saya sambungkan sebelah kiri. 192.168.1.0 ya. Subnet masknya sama 255, 255, 255, 224. Next hopnya 10, 0, 0, 10. Oke, kemudian yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini network saya 32 ya. 32. Kemudian next hopnya ini 18 ya. 18 kita add. Oke, nah di sini kemungkinan besar udah bisa. Oke, udah sukses dia. Oke, sukses. Kita cek yang sini. Sukses juga. Oke, udah sukses semua. Nah, di sini sukses nggak masalah. Karena apa? Di sini sukses kok boleh sukses? Karena di sini nggak ada pernyataan. Dia itu terpisah tapi bisa apa namanya? Bisa melakukan komunikasi. Itu nggak ada pernyataan. Kalau kita bandingkan dengan tugas praktikum yang keempat ya, saya ingat saya. Yang dipisah dengan VLAN. Sebentar. Oh, bukan ini ya kayaknya. Ini. Di sini misal. Ini kita disuruh untuk subnet yang sama, lalu dapat saling berkomunikasi. Nah, lalu subnet yang berbeda tidak dapat. Kita cek yang praktikum setelahnya. Di sini menggunakan, ini static ya, static routing. Kita pakai apa ya? VLAN. Kita coba yang pakai VLAN. Saya sedikit lupa yang pakai VLAN, saya cek dulu. Untuk VLAN, praktikum 5 ya. Tugas praktikum 5. Di sini menggunakan VLAN kan. Nah, di sini simulasikan jaringan komputer. Kemudian kedua subnet dipisahkan dengan VLAN kayak gitu. Kedua subnet dipisahkan dengan VLAN. Nah, di sini ada pernyataan. Tidak boleh saling terhubung antar bagian, namun harus dapat terhubung dengan komputer pada bagian yang sama. Nah, sedangkan kalau kita analisa dengan tugas-tugas sebelumnya, di UTS ini nggak ada pernyataan itu.
hanya pernyataan memisah network. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti dari Pak Johan mengkoreksinya dari simulasi ini. Kalau dia lewat sini berarti aman. Itu. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin teman-teman ada berbeda pendapat juga. Ini hanya pendapat saya yang saya kumpulkan dan saya kerjakan ini. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.